Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui video pembelajaran tematik 7, yaitu subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Yang kedua, dapat menjelaskan kosakata berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup. Dan yang ketiga, membuat kalimat berdasarkan benda hidup dan tak hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Ada apa saja ya? Ada angsa, ada Siti, ada keluarga Dayu. Ada yang ngejar binatang. Siapa ya itu ya? Nah, ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Allah. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup. Ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karyanya. Jadi, intinya kita hari ini belajar benda hidup dan tidak hidup. Yuk, mari kita bedakan bagaimana benda hidup dan tidak hidup. Baik, amati gambar berikut ini. Berkaitan dengan benda hidup dan tidak hidup. Coba tebak. Kalau pohon, benda hidup apa tidak hidup ya? Iya, pohon adalah benda hidup. Kursi? Betul, kursi benda tak hidup. Kalau Edo? Betul, Edo itu benda hidup. Kalau boneka? Boneka benda tak hidup. Kalau sepatu? Sepatu itu benda tak hidup. Nah, kalau kambing? Kambing benda hidup. Banyak sekali ya benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa membedakannya. Mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Nah, di buku tema kalian ada tugas halaman 5 sampai halaman 7. Di situ kalian disuruh mengamati dan mengelompokkan mana benda hidup dan benda tak hidup. Kerjakan bersama orang tua kalian ya. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Adapun Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Kira-kira ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak kenapa Lani tidak memberi makan bonekanya? Baik, pinter semua. Pasti bisa menebak ya. Nah, di sini ada contoh benda hidup dan tidak hidup. Kalian diminta untuk membuat kalimat. Ada kucing. Nah, kalau Bu Zum beri contoh seperti ini ya. Kucing hitam berlari dengan cepat. Kalau yang bawah, kursi berwarna coklat ada di kelasku. Nah, berdasarkan ciri-ciri benda di bawah ini, kira-kira kalian dapat membedakan tidak mana benda hidup dan mana benda tidak hidup? Bisa ya? Bisa. Baik. Nah, nanti kalian diminta mengerjakan tugas membuat kalimat halaman 12. Ya, dengan kalimatmu sendiri ya. Jadi, apa yang mendeskripsikan atau yang ciri-cirinya ada sesuai dengan gambar dengan kalimat kalian sendiri ya. Baik. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan berjalan, berlari, dan terbang. Adapun benda tak hidup bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin.
Jadi benda tidak hidup itu intinya dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Seperti kipas angin. Kalau tidak ada mesin dan listrik yang menggerakkan, kipas angin akan diam saja. Nah, itu namanya benda tidak hidup. Ya, baik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah proses tumbuh tinggi binatang, hewan, terus tanaman dan manusia. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Buktinya gambar di atas ya. Dari bayi, kalian mungkin ya, Buzum juga bayi. Terus bertambah bulannya, tambah beratnya, merangkak, berdiri, akhirnya bisa sekolah, akhirnya tumbuh dewasa ya. Jadi bisa tumbuh dan tinggi itu dari benda hidup. Seperti gambar benda hidup di atas, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka mengalami bertumbuh berat dan tinggi. Berbeda dengan benda tak hidup yang tidak dapat tumbuh tinggi dan besar. Jadi benda tidak hidup itu ya segitu saja, tidak bisa tumbuh, tidak bisa tinggi. Dia segitu-segitu terus ya, karena dia benda mati ya anak-anak ya. Baik. Selanjutnya, ada induk burung bersama anak burung. Ada ibu bersama anaknya. Dan ada pohon pisang bersama tunas. Kira-kira ciri-ciri apa ya ini? Iya, ini adalah ciri-ciri benda hidup. Benda hidup dapat berkembang biak. Sebaliknya, benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan, sehingga jumlahnya bertambah banyak. Berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Dari sini, kira-kira ada kosakata baru yang kalian sudah tahu, belum tahu, anak-anak? Betul, ada berkembang biak itu apa ya? Yuk, kita pelajari kosakata yang baru berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak artinya bertambah banyak. Yang tadinya satu keluarga jumlahnya ada ayah dan ibu saja, kalian belum lahir, 2 ya jumlahnya ya. Nah, karena manusia itu tumbuh berkembang biak, jumlahnya bertambah banyak, bisa bertambah banyak. Nah, dia melahirkan keturunan, makanya dia bertambah banyak jumlah anggota keluarganya ya. Nah, yang dimaksud keturunan itu apa ya? Keturunan itu adalah makhluk hidup yang diturunkan dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi anak itu turunan dari ibu. Ya, dilahirkan dari ibu. Itu namanya keturunan. Nah, kalau memperbanyak itu apa ya? Memperbanyak artinya menjadikan jumlahnya lebih banyak. Sedangkan kelestarian. Jadi manusia itu, makhluk hidup itu, benda hidup itu berkembang biak supaya lestari. Nah, kelestarian itu apa ya? Jadi supaya awet, supaya terjaga, supaya tetap ada. Jadi supaya berkembang biak terus-menerus, supaya keberlangsungan hidup manusia, hewan, binatang, tanaman itu tetap ada di muka bumi ini. Makanya berkembang biak. Beda dengan benda mati. Kalau benda mati tidak bisa berkembang biak, ya. Baik. Nah, anak-anakku, kesimpulan ciri-ciri benda hidup. Yang pertama, membutuhkan makan. Seperti binatang, manusia, tumbuhan, semuanya memerlukan makanan. Nah, berarti mereka adalah benda hidup. Yang kedua, bergerak. Jadi, ciri-ciri benda hidup itu adalah bergerak. Ya, beda dengan benda mati. Tadi walaupun bergerak, pasti ada yang menggerakkan, yaitu mesin ya. Nah, yang ketiga, tumbuh tinggi dan besar. Jadi bisa tumbuh tinggi dan besar. Dari bayi yang beratnya cuma 3 kilo, lama-lama bisa 5 kilo, bisa 12 kilo, akhirnya bisa tumbuh, akhirnya dewasa. Ya, itu ciri-ciri dari benda hidup. Termasuk kita. Kita juga termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Yang keempat atau yang terakhir, berkembang biak.
Apa anak-anak tadi artinya berkembang biak? Bertambah banyak ya. Jadi jumlahnya bertambah banyak untuk melahirkan keturunan. Alhamdulillah, sampai di sini materi tematik 7 tentang benda hidup dan tak hidup. Semoga dapat dipahami ya. Cukup sekian, tetap semangat belajar dari rumah dan patuhi nasihat orang tua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.